Halo Gen Smart Indonesia. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang yang namanya hutang. Tidak sedikit masyarakat yang melihat hutang itu sebagai hal yang menakutkan. Ada juga yang melihat hutang itu sebagai suatu kesempatan. Ada orang yang semakin sukses bisnisnya dengan menggunakan strategi hutang. Ada juga orang yang gagal dan malah terlilit dengan hutang. Nah, jadi sebenarnya hutang itu bikin tambah untung atau tambah buntung? Sebelum saya mulai menjabarkan logika saya tentang hutang ini, saya ingin sampaikan sedikit mindset dulu tentang dunia bisnis. Dalam bisnis itu guys, seperti yang kalian tahu, ada yang namanya sial, ada juga yang namanya keberuntungan. Sebagai manusia, kita itu tidak bisa lari dari yang namanya sial. Setiap manusia bisa mengalaminya, tidak terkecuali saya. Akan tetapi Anda bisa meminimalisirnya sekecil mungkin dengan analisa dan belajar dari pengalaman. Begitu juga dengan yang namanya keberuntungan. Anda memerlukannya, tapi bukan berarti berbisnis itu hanya mengandalkan keberuntungan saja. Karena keberuntungan itu hanya mengambil porsi kecil dari kesuksesan bisnis Anda, guys. Nah, saya sangat berharap kepada para Gen Smart untuk memahami dulu mindset bisnis ini sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan tentang yang namanya hutang. Oke guys, jika sudah paham, bisa lanjut ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, hutang ini selain bisa membawa kesuksesan, bisa juga membawa kehancuran. Tapi jangan khawatir dan takut terlebih dahulu ya, karena saya sudah menganalisa apa sih bedanya orang yang sukses memanfaatkan hutang dan yang gagal memanfaatkan hutang. Jadi gini guys, yang bisa memanfaatkan hutang itu... Oh, saya tahu. Pokoknya jangan gunakan hutang untuk beli games, hobi, fashion, mobil, handphone. Intinya jangan yang habis beli harga turun. Udah hutang harga turun, jadi tambah rugi nanti. Gunakan hutang itu untuk beli rumah aja. Soalnya tanah kan cepat lambat naik harganya. Bisa juga memanfaatkan hutang untuk buka usaha. Kan nanti dapat penghasilan dari usaha kita, jadi bisa bayar hutang deh. Kamu dapat info dari mana itu bro? Dan jujur saja menurut saya itu agak kurang tepat sih. Gini aja deh, saya langsung kasih contoh aja ya biar lebih paham. Tadi teman saya kan menyebutkan jika ingin memanfaatkan hutang itu beli rumah atau properti saja kan. Tapi tunggu dulu, masih ingat krisis global 2008? Itu asalnya dari hutang cicilan rumah loh. Meskipun harga properti banyak yang menyangka akan selalu naik dan berpendapat bahwa berhutang membeli properti itu keputusan yang cukup tepat. Padahal hutang ini jika tidak digunakan dengan tepat, meskipun Anda gunakan untuk beli properti ya, hasilnya itu bisa seperti krisis 2008 lalu. Harga properti hancur di Amerika guys. Dan jelas tidak sedikit yang gagal bayar hutang alias kredit macet juga. Nah, jika kalian tertarik dengan cerita krisis 2008 ini, bisa kalian cek langsung ceritanya di Mbah Google ya guys. Nanti tinggal ketik yang namanya Mortgage Crisis 2008 ya. Oke, tadi kan teman saya juga bicara tentang jangan menggunakan cicilan dalam dunia hobi atau nge-games gitu ya. Yang menurut saya sih sebenarnya kurang tepat juga. Karena jika kalian telusuri lagi, banyak cerita tentang orang yang awalnya pinjem ataupun hutang, tapi ujung-ujungnya sukses juga lewat dunia games ataupun hobi. Saya sendiri punya pengalaman beli games dan juga hobi yang akhirnya malah bisa menghasilkan keuntungan yang sangat bagus. Tapi soal gimana saya bisa menghasilkan uang dari dunia games dan hobi akan saya bahas lebih detail di video lainnya ya. Link akan tersedia di bawah seperti biasa saat video sudah saya upload. Oke, lanjut balik lagi ke hal yang namanya hutang. Mungkin kalian bertanya-tanya, jika nyicil rumah bisa bikin krisis, tapi kok juga ada yang cicil rumah semakin sukses dan jadi tuan tanah. Kira-kira apa gitu ya yang bikin beda? Sama-sama cicil rumah, tapi hasilnya beda. Jadi seperti ini guys. Dalam beberapa tahun ini saya sering amati nih orang-orang yang sukses dan orang-orang yang gagal dalam menggunakan hutang. Kalau saya tarik benang merahnya, ternyata ada satu perbedaan yang cukup mencolok antara si sukses dan si gagal, yaitu pandangan atau visi misi si pengguna hutang tersebut. Si sukses memiliki pandangan bagaimana cara menggunakan hutang secara maksimal sehingga mendapatkan hasil
ataupun keuntungan yang bernilai lebih dari hutang tersebut. Sedangkan yang gagal dalam menggunakan hutang cenderung tidak memiliki pandangan ataupun visi misi dan hanya ikut-ikutan saja tanpa perhitungan ataupun kalkulasi secara teliti terlebih dahulu. Mengikuti investasi orang lain itu sebenarnya sah-sah saja kok guys. Akan tetapi jangan pernah hanya ikut saja. Harus dianalisa dan disesuaikan juga dengan keadaan kita. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih contoh aja langsung ya. Misal seperti saran teman saya sebelumnya, ya hutang beli rumah saja. Kan nilainya relatif tidak tergerus inflasi dan zaman. Memang tidak salah. Kalau kalian bisa bikin tuh rumah jadi kos-kosan ataupun kantoran yang jelas menghasilkan uang lebih dari pinjaman Anda, ya sah-sah saja guys. Atau jika kalian memiliki sumber pekerjaan lain yang bisa tetap membayar hutang tersebut, juga sah-sah saja. Tapi misalkan kalian kredit cicilan rumah hanya karena tuntutan mertua atau gengsi sama temen doang, padahal sejujurnya kalian tidak tahu ntar gimana kelanjutannya, ya mohon maaf, lambat laun pasti Anda mengucapkan selamat tinggal ke rumah cicilan Anda. Sekarang ke contoh lainnya lagi ya. Contoh kali ini tentang hobi. Sebut aja hobi traveling gitu. Boleh gak sih pergi traveling tapi ngutang? Ya kembali lagi, apa kalian sudah memiliki pandangan dan visi misi bagaimana memaksimalkan hutang traveling tersebut? Kalau ternyata tujuan traveling kalian untuk mengambil video yang berkemungkinan untuk dijual di Netflix, yang hasilnya jelas punya kesempatan tinggi untuk menutupi hutang tersebut, sah-sah saja guys. Akan tetapi jika tidak memiliki yang namanya pandangan ataupun visi misi yang tepat, dan kalian hutang traveling cuman biar tidak kalah post Instagram ataupun Facebook sama temen ataupun tetangga, ya hasil akhirnya tahu sendiri guys. Nah, GainSmart itu tadi adalah contoh-contoh tentang bedanya orang yang bisa sukses memanfaatkan hutang dengan yang gagal memanfaatkan hutang. Ingat, gagal dan suksesnya hutang itu bukan dari jenis barang yang kita beli dengan hutang tersebut, akan tetapi lebih tergantung dari si pemakai hutang tersebut. Sekian video saya kali ini. Semoga pendapat dan logika di video saya kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.